Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dival Farbis Bagio dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Auditing 2, program audit untuk PT Astra Auto Parts Tbk, periode 31 Desember 2020. Gambaran kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik atau KAP, Tanu Direja, Wibisana, Rintis, dan rekan merupakan kantor akuntan publik dan anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers atau PwC. PwC di Indonesia sebagai salah satu jaringan global firma bisnis, akuntansi, dan hukum profesional yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak tahun 1971 dan telah memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan penasehat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik grup nasional maupun internasional. Kemudian gambaran umum perusahaan dari PT Astra. PT Astra International Tbk merupakan perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan induk dari berbagai perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha. Salah satunya adalah PT Astra Auto Parts Tbk. Hingga hari ini 17 Juli 2020, harga saham PT Astra International Tbk berada di level Rp4.970 per lembar saham. Sedangkan saham auto berada di level Rp920 per lembar saham. Mungkin publik sudah tidak asing dengan salah satu perusahaan dari grup Astra ini, di mana PT Astra Auto Parts Tbk merupakan perusahaan otomotif yang menawarkan dan menjual berbagai macam kebutuhan spare part kendaraan, baik itu motor dan mobil, untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dan di sini ada struktur organisasi perusahaan. Ini juga lanjutan dari tadi, struktur organisasi perusahaannya. Kemudian, auditing menurut Alvin A. Arens dan kawan-kawan merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti audit. Menurut Alvin A. Arens, bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang telah diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk bentuk bukti audit dapat berupa data elektronik dan data lain tentang transaksi, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Sedangkan bukti audit menurut Tunakota adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam catatan akunting dan informasi lain. Kemudian program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi siklus penjualan dan penerimaan kas PT Astra Auto Parts Tbk. Umumnya, yang pertama, mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Kedua, menggunakan software audit untuk memfood dan mengcross-food jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Tiga, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Keempat, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Yang kelima, memeriksa daftar harga yang telah disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Kemudian, pada pengiriman barang, yang pertama itu memeriksa urutan dokumen pengiriman. Yang kedua, menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan. Kemudian pada poin penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, yang pertama itu ada memeriksa urutan faktur penjualan, dan yang kedua menelusuri faktur penjualan terpilih dari jurnal penjualan ke yang pertama ada file induk piutang usaha dan menguji jumlah, tanggal, serta nomor faktur. Kemudian salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat, lalu dokumen pengiriman, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung yang mencakup faktur penjualan duplikat, bill of lading, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Kemudian program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi siklus penjualan dan penerimaan kas PT Astra Auto Parts Tbk. Kemudian pertama nih ada pemrosesan penerimaan kas dan pencatatan jumlah dalam catatan. Poin pertama yaitu memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal.
Lalu memeriksa pre-listing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai, kemudian mempersiapkan bukti penerimaan kas, menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank, lalu menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Kemudian menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk, lalu piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Kemudian program audit untuk pengujian substantif atas rincian saldo, siklus penjualan, dan penerimaan kas. Yang pertama, memperoleh trial balance piutang usaha dan menelusurinnya menggunakan software audit untuk memfoot dan mengcross foot edge trial balance. Kemudian mereview edge trial balance untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa, lalu menghitung prosedur analitis yang ditunjukkan dalam schedule audit yang dikompensasi ke depan atau tidak dimasukkan, dan tindak lanjut terhadap setiap perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kemudian mereview piutang yang tercantum pada edge trial balance menyangkut piutang dengan pihak terkait. Kemudian terakhir ada menanyai manajemen terkait piutang jangka panjang yang dimasukkan ke dalam neraca saldo. Slide selanjutnya ada lanjutannya. Ketujuh itu mereview notulen rapat Dewan Direksi dan menanyai manajemen untuk menentukan apakah ada piutang yang digadaikan atau difaktorkan. Yang ke-8, menelusuri akun-akun dari trial balance ke file induk piutang usaha untuk menguji kebenaran umur piutang dan saldonya. 9. Menelusuri akun-akun piutang dan file induk piutang usaha ke trial balance. Yang ke-10, melakukan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang tidak dikembalikan pada permintaan pertama atau kedua. Dan selanjutnya, program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi siklus pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama ada menambahkan kembali atau menggunakan komputer untuk menjumlahkan total dari daftar utang usaha. Yang kedua, menelusuri dari daftar utang usaha ke faktur laporan vendor. Yang ketiga, mengkonfirmasi utang usaha dengan menekankan apakah itu jumlah yang besar atau tidak. Keempat, melaksanakan pengujian kewajiban setelah periode. Yang kelima, mereview daftar dan file induk untuk pihak terkait, wesel atau kewajiban berbunga lainnya, utang jangka panjang dan saldo debit. Kemudian program audit untuk pengujian substantif atas rinci saldo, siklus kas, dan instrumen kas. Siklus kas yaitu yang pertama, melakukan food daftar, cek yang beredar, dan pembayaran elektronik serta deposit dalam perjalanan. Ambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar, lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Kemudian periksa penerimaan dan pengujian konfirmasi bank dan bukti kas. Lalu menghitung kas di tangan pada hari terakhir tahun berjalan dan selanjutnya menelusur ke cek yang beredar serta jurnal pengeluaran kas. Periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu per jurnal. Menelusuri cek yang beredar ke laporan bank periode selanjutnya. Yang terakhir, mempertimbangkan apakah diperlukan penurunan nilai kerugian. Kemudian di siklus instrumen keuangan yang pertama, melakukan food schedule aktivitas investasi. Kedua, membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan. Lalu menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Menelusuri sampel transaksi pengeluaran kas dari register, cek, dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Kemudian konfirmasi kepada broker, dealer, atau pihak ketiga. Lalu melakukan inspeksi fisik sekuritas atau kontrak derivatif. Lalu melakukan inspeksi perjanjian yang mendasari jurnal. Kemudian program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi persediaan dan pergudangan. Yang pertama, mereview jurnal akuisisi, buku besar umum, dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa. Kemudian kedua, memeriksa dokumen permintaan pembelian dan pemesanan pembelian dalam paket voucher untuk eksistensi. Yang ketiga, memeriksa urutan pesanan pembelian. Kemudian yang keempat, menelusuri dari file laporan penerimaan ke jurnal akuisisi. Yang kelima, membandingkan jurnal akuisisi dengan faktur vendor dan laporan penerimaan. Kemudian yang keenam, memeriksa prosedur manual dan bagian akun. Ketujuh, membandingkan klasifikasi dengan bagian akun dengan merujuk faktur vendor. Ke-8, memeriksa indikasi verifikasi internal. Ke-9, menelusuri akuisisi persediaan ke file induk persediaan. Ke-10, menguji ketepatan klerikal dengan memfooting jurnal dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk persediaan. 11, melakukan pengecekan fisik.
12. Memeriksa file induk persediaan barang jadi. Ke-13. Memeriksa dokumen pengiriman. Kemudian program audit untuk siklus penggajian dan personalia. Di sini ada merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada jumlah potongan dari gaji karyawan, kedua gaji dan upah akrual, ketiga komisi akrual, keempat bonus akrual, kelima pembayaran cuti libur, cuti skait, atau tunjangan akrual lainnya, kelima kompensasi pejabat, keenam beban pajak penggajian, ketujuh tenaga kerja kontrak, dan ke-8 tujuan penyajian dan pengungkapan. Simpulannya, Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanjung Gereja, Wibisana Rintis dan Rekan melaksanakan prosedur audit berdasarkan standar pada SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanjung Gereja, Wibisana Rintis dan Rekan dimulai dari memahami proses bisnis penjualan, penerimaan kas, persediaan, serta pergudangan, penggajian dan personalia. Instrumen kas yang ada di PT Astra Auto Parts Tbk yang selanjutnya auditor menerapkan jumlah sampel yang akan digunakan dalam mengaudit laporan keuangan PT Astra Auto Parts Tbk. Menurut opini auditor yang tercantum dalam laporan auditor independen, laporan keuangan konsolidasi PT Astra Auto Parts Tbk yang terlampir telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Astra Auto Parts Tbk dan anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.